Oke, halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, tema hari ini adalah manfaat memelihara gupi cendolan. Nah, apa itu gupi cendolan? Gupi cendolan itu adalah gupi yang genetiknya tidak jelas ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau nanti gupi tersebut dikawinkan, nanti anaknya akan muncul macam-macam. Makanya disebut gupi cendolan atau yang tidak jelas genetiknya. Berbeda dengan reject ya. Kalau gupi reject itu contohnya misalnya indukannya itu sama-sama AFR ya, jantan betinanya itu albino full red. Nah, nanti anakannya kalau yang tidak menjadi seperti indukannya itu disebut gupi reject atau gupi yang berbeda dari indukannya. Gupi cendolan itu terjadi karena beberapa faktor ya. Misalnya jantannya itu beda jenis dengan betinanya. Misalnya jantannya itu HB white misalnya, kemudian betinanya kita pakai yang Cobra. Nah, nanti akan memunculkan anakannya itu bermacam-macam varian. Jadi nanti anakannya ada yang mirip bapaknya, ada yang mirip induk ibu betinanya, ada juga yang lain daripada yang lain. Nah, oleh karena itu kenapa gupi ada yang harganya mahal. Nah, itu terjadi karena untuk menghasilkan gupi yang berkualitas grade A itu sangat susah. Jadi butuh pengorbanan waktu dan biaya tentunya. Nah, namun gupi cendolan ini juga ada manfaatnya. Jadi saya sebutkan beberapa manfaatnya. Nah, manfaat yang pertama adalah untuk mengisi kolam kosong ya. Misalnya ada genangan air atau empang atau kumbangan yang sangat rawan oleh nyamuk demam berdarah. Nah, bisa dikasihkan ikan gupi tersebut. Nah, kebetulan gupi yang saya pelihara ini saya taruh di bak yang tidak terpakai. Nah, dulu waktu belum saya kasih gupi, di situ banyak sekali jentik nyamuknya. Semenjak ada gupinya itu, nyamuk-nyamuknya itu tidak ada. Kemudian yang kedua itu untuk pakan predator ya. Jadi kalau misalnya punya banyak ikan predator itu kan biaya makannya kan besar, jadi bisa dijadikan alternatif untuk selingan, tapi jangan dijadikan pakan utama karena katanya ikan gupi ini gizinya rendah, jadi dijadikan selingan saja. Tetap harus pakai makan yang bergizi kalau untuk ikan predator ya. Yang ketiga sebagai penghias aquascape. Nah, keunggulan gupi cendolan ini dia itu lebih tahan banting dibandingkan gupi yang bagus ya, apalagi yang grade A, terutama kalau ditaruh di aquascape. Kenapa? Karena di aquascape itu biasanya kan suhunya menyesuaikan dengan suhu air, kebutuhan air tanaman maksudnya, bukan kebutuhan air, kebutuhan tanamannya. Nah, itu kan biasanya suhunya di bawah 25 Celcius ya. Nah, sementara biasanya ikan itu kalau dia itu di tempat yang suhunya dingin dia akan kuncup, gampang sekali berjamur dan gampang sakit. Nah, gupi-gupi yang mahal itu kurang cocok, kecuali yang jenis angler, yang jenis ekor pendek short tail. Nah, solusinya adalah dengan menaruh saja gupi cendolan itu. Lagian kalau mati kan ya nanti tinggal beli lagi, harganya kan tidak mahal. Beda dengan gupi yang memang untuk kontes atau yang memang strainnya itu atau genetiknya jelas ya. Kalau murni itu kan tidak pasti, karena gupi kan semuanya itu kan hasil kawin silang, jadi tidak mungkin 100% murni. Contohnya misalnya AGY jantan dikawinin sama AGY betina, pasti nanti akan muncul anakan yang menyimpang dari indukannya tersebut. Oleh karena itu kan gupi tidak bisa 100% disebut genetiknya murni. Nah, lagian bagi para pencinta aquascape itu, untuk ikan itu mereka tidak terlalu fokus. Walaupun ada juga yang memang fokus dua-duanya, mereka lebih fokus ke tanaman. Tapi tidak selalu ya, ada juga yang diisi juga ikan-ikan yang bagus dan berkualitas dan juga mungkin harganya mahal juga.
Nah, yang keempat ya kalau tidak salah, itu bisa juga untuk dijual ya. Jadi biarpun harganya murah, gupi cendolan itu juga ada peminatnya juga. Kalau Anda tidak percaya, coba dicek di kios-kios ikan hias. Rata-rata yang dijual itu adalah yang cendolan atau yang harganya terjangkau untuk semua orang ya. Jadi orang kaya, orang yang pas-pasan pun bisa beli. Yang terakhir itu adalah untuk meracuni orang-orang yang belum mengenal dunia gupi. Jadi dari 70 juta ya penduduk di Indonesia ini kan, hanya mungkin sekitar jutaan ya, mungkin tak sampai 10 juta lah yang menggemari ikan hias. Nah, gupi cendolan ini bisa dipakai sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan ikan gupi ke orang-orang yang tidak tahu ikan gupi tersebut. Misalnya saya sering memajang video-video gupi di media sosial saya. Nah, tujuannya adalah untuk meracuni mereka yang tidak tahu ikan itu menjadi heran atau penasaran. Dan itu berhasil karena mungkin dari 100 orang teman saya, nah satu orang itu mulai bertanya-tanya, "Mas, itu ikan apa?" Kemudian, "Mas, saya pengen ikan yang di video tersebut, ikan yang..." Kemudian saya tanya, "Ikan yang apa ya?" "Ikan yang kayak cere tapi ekornya warna-warni." "Oh, itu ikan gupi, Mas." Nah, kemudian terjadilah transaksi jual beli ya. Memang harga ikan ini kan murah ya, karena memang tujuannya untuk meracuni mereka untuk menyukai ikan gupi. Kalau ingin menjual mendapat untung ya sebaiknya Anda diternak banyak sekali, mengejar kuantitas, nanti pasti untungnya banyak. Tapi kalau cuma jual 1 ekor 2 ekor, nah itu ya uang hasil penjualannya ditabung aja, nanti kalau udah banyak buat beli pulsa. Kegunaan yang terakhir ini sangat berguna atau paling sangat bermanfaat menurut saya, karena coba Anda lihat di YouTube para peternak atau penggemar gupi, pasti kebanyakan dari mereka itu awalnya dari memelihara gupi cendolan. Dari mereka anak-anak beli gupi cendolan, penasaran, kemudian mereka besar, kemudian memelihara gupi yang berkualitas, yang strainnya jelas. Kemudian ada yang sampai pro menjadi pemain kontes, ada yang sampai jadi juri, ada yang sampai jadi penjual kelas ekspor sampai dijual ke luar negeri segala. Nah itu kan, jadi kita tidak bisa menganggap remeh gupi cendolan tersebut, karena dari mereka inilah, gupi cendolan ini, orang-orang yang master di dunia gupi ini bermunculan. Oh iya, ada satu lagi kelebihannya, yaitu ikan ini sangat mudah berkembang biak ya. Jadi kita tidak perlu beli lagi. Ada betina dan jantan, nah kita taruh di kolam nanti sudah berkembang biak banyak. Namun sebaiknya kalau Anda ingin menjaga kualitas gupi itu agar tidak jelek, nah sebaiknya setiap beberapa bulan sekali Anda beli gupi cendolan itu di kios ikan hias ya. Kenapa? Karena kalau kita kawinin di kolam terus menerus kan, dia kan hasilnya kan tidak bagus, karena inbreed kan, kawin masih satu darah itu kan tidak bagus. Nanti ada yang cacat, ada yang bengkok, ada yang tubuhnya cacat, kemudian gampang mudah mati dan sebagainya. Nah ini contohnya gupi yang terlalu sering kawin sedarah, jadi badannya bisa bengkok-bengkok seperti itu tadi, atau cacat ya, jadi jelek. Nah itu tadi tema hari ini tentang manfaat memelihara gupi cendolan. Oke. Nah, jadi itu tadi manfaat memelihara gupi cendolan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.